ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يوم لا ينفع مال ولا بنون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV 10, sahabat sharing hijrah yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dalam acara kesayangan pemirsa TV 10 yaitu sharing hijrah. Dan di acara sharing hijrah ini kami selalu mendatangkan bintang tamu spesial dari saudara-saudara kita yang insya Allah akan berbagi perjalanan hijrah beliau, yang mana insya Allah kita akan mendengarkan kisah perjalanan beliau dan kita insya Allah bisa mengambil pelajaran apa yang disampaikan oleh saudara kita ini. Dan bintang tamu kita pada kesempatan kali ini yaitu Ustadz Sri Mulyono ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa sampai ke TV 10 dia Ustadz ya. Sehat Ustadz Sri Mulyono? Alhamdulillah sehat. Ini mohon maaf, ini saya memanggil panjenengan Ustadz Sri Mulyono atau gimana? Biasa disebut, biasa panggil aja ya Ustadz Jabrik gitu. Ustadz Jabrik, ya, baik. Ini pemirsa TV 10, Ustadz Jabrik mungkin menyaksikan pada kesempatan kali ini bincang-bincang kita. Mungkin ada yang mengenal panjenengan ya. Ini sahabat pemirsa TV 10, ini saya bersama Ustadz Jabrik. Mungkin dari kalian ada yang mengenal beliau. Nah, ini saat ini sudah berada di TV 10, akan berbagi pengalaman proses hijrah panjenengan nanti ya, Ustadz Jabrik ya. Ustadz Jabrik, ini mohon maaf, nggak apa-apa ya Ustadz Jabrik gitu. Nggak apa-apa ya, panggil aja Ustadz Jabrik. Ustadz Jabrik, ini kalau boleh berbagi dengan kami dan pemirsa TV 10 di rumah, mungkin perjalanan hijrah panjenengan ini seperti apa awal-awalnya itu? Silahkan. Ya, ini dimulai dulu ketika tahun 1985 ya, ketika dulu saya lulus dari Semea Negeri 2 ya. Baik. Dulu saya itu ya, masa lalu saya itu ya orang genah gitu kan ya. Karena apa? Karena ya gak sepele ya. Karena cuma salah idola. Ya salah idola. Harusnya kan orang Islam itu idolanya adalah Rasulullah. Baik, Allahumma shalli ya. Tapi waktu itu saya mengidolakan Rolling Stone. Ya, baik. Rocker itu. Gitu. Nah ini tentunya, mohon maaf Ustadz Jabrik mungkin waktu lalu sempat masuk ke menjadi musisi atau asik dengan musik atau? Iya, perjalanan saya macam-macam, pernah juga jadi musisi. Ya. Lanjut Ustadz, silahkan. Jadi karena mengidolakan Rolling Stone ya, Mick Jagger itu vokalisnya, maka gaya hidupnya itu ya saya tiru itu. Baik. Cara dari fashion juga ya, fashion, cara macam-macam cara hidupnya. Nah ini. Ya karena tentunya gaya hidup artis itu mahal ya. Baik. Sementara orang tua ini ya tidak begitu mampu. Tapi ya alhamdulillah ya. Dulu itu saya termasuk anak yang pinter. Jadi dulu sekolah ya lumayan berprestasi gitu. Karena saya ini termasuk anak yang pinter, saya mikir gitu. Saya mikir gimana ya caranya supaya saya ini bisa punya uang yang banyak, bisa ngikuti gaya hidup artis itu, tapi tidak perlu rekoso. Ini akhirnya ya saya bergabung sama ya preman, baik, maling-maling, copet, jambret itu. Awal mula Ustadz Jabrik ini mengenal, maksudnya masuk ke circle mungkin bisa dilabeli apapun deh, entah itu preman, entah itu apa gitu ya. Itu awal mulanya seperti apa? Ya karena melihat ada tetangga itu, saya punya tetangga itu, wah kilo bisa beli sepatu yang mahal-mahal, pakaian mahal-mahal. Ternyata dia kerja dia mencuri itu ya, saya cuma dia. Dulu tahun 1985 ketika saya lulus dari Semea Negeri 2 itu ya pengennya sebenarnya kuliah. Teman-teman itu banyak kan ya kuliah di Fakultas Ekonomi. Saya juga kuliah, Mas Azmi. Saya juga kuliah. Baik. Di Fakultas Hukum. Baik. Keren dah. Tapi bagian terdakwa. Fakultas Hukum bagian terdakwa alias masuk penjara. Jadi lulus dari Semea Negeri 2 itu
tidak lama kemudian 2 atau 3 bulan saya masuk penjara. Oke. Ya pertama kali dulu dihukum itu selama 2 bulan 20 hari. Allah. Ya sampai sekarang kata-kata hakimnya itu saya masih ingat banget itu. Masih terngiang. Iya masih terngiang. Saudara Sri Mulyana, dengan ini kami nyatakan bersalah. Baik. Telah melanggar pasal 363 KUHP Yumto sekian. Baik. Maka dengan ini saudara Sri Mulyana kami jatuhi hukuman penjara selama 2 bulan 20 hari, potong masa tahanan. Baik. Masuk penjara 2 bulan. Kasusnya kasus nyolong pit ondel itu. Baik, ya. Nah, masuk penjara harusnya kapok ya, tapi enggak, justru di dalam penjara itu saya mikir lagi, wah kalau nyolong pit ondel itu duitnya dikit itu, Tanggung. ya tanggung, Kurang maka lebih. lah saya mikir ini harus nyolong yang lebih gede lagi itu. Seperti ada bisikan seperti Iya. itu ya. Caranya gimana? Oh, tanya ahlinya itu. Oke. Ya kata Allah saja, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya itu. Ya tanya sama yang ahli itu. Wah, dikasih tahu cara nyolong. Ya pertama juga bikin alat dulu ya kayak kunci. Oke. Akhirnya keluar dari penjara itu bukannya tobat ya malah kumat. Oke. Akhirnya setelah sampai berapa kali itu. Ya puncak karir saya dulu, puncak karir dari penjahat itu. Ketika tahun 1988 itu saya bergabung dengan kelompok Selamat Gundul dulu. Ya mungkin bisa di browsing di Google, ada ketik Selamat Gundul itu nanti akan keluar. Dulu kelompok saya itu dicari polisi dari Sabang sampai Merauke. Allah. Ya Polda itu pasang foto kelompok saya gede-gede. Instruksinya waktu itu saya ingat, saya baca di media, di koran waktu itu. Pak Kusparmono Isan itu ke Polda Metro Jaya gini, tangkap kelompok Selamat Gundul itu hidup atau mati. Oke. Bahkan Polda Jateng ini membentuk tim khusus untuk mengejar kelompok Selamat Gundul, namanya USS waktu itu. Baik. Unit Sidik Sakti. Setelah setelah Ustadz Jabrik ini keluar dari penjara, setelah itu maksudnya ada perubahan? Ya itu gimana? Ketika saya dihukum 4 tahun di LPG Pinang itu, pas perampokan bersenjata pakai pistol gitu itu. Dihukum 4 tahun, saya sebenarnya kasihan juga sama orang tua itu. Orang tua itu kalau nengok saya itu mesti nangis itu. Masih komplit ketika itu orang tua? Iya masih, cuma keluarga saya itu ya kurang harmonis lah. Iya. Jadi kayak saya juga kasihan sama ibu saya itu. Luar biasa. Nah waktu di LPG Pinang itu, waktu itu kedatangan artis waktu itu namanya Pak Rinto Harahap ya, mungkin terkenal ya. Itu menyumbang alat musik. Dia menyumbang alat musik, sehingga untuk para narapidana itu supaya punya jiwa seni katanya. Jadi selama menjalani hukuman di Cipinang itu tiap hari saya latihan musik. Nah saya berpikir ini lumayan lah sudah punya keahlian bermusik. Nah, keluar dari LPG Cipinang, akhirnya saya putus, sudah saya enggak berhenti dulu dari penjahat ini, kasihan orang tua. Jadi rocker kan. Saya bawain lagu-lagunya Guns N' Roses, Mr. Big gitu. Coba akhirnya ya tak pikir wah di dunia musik udah aman ya, nggak dicari polisi. Ibu saya juga seneng ngelihat saya udah nggak di penjahat lagi, tapi ternyata ya di dunia entertainment ya sama saja. Kalau kita nggak kuat iman, nggak kuat mental ya sama aja, banyak godaannya kan. Pergaulan bebas, dan akhirnya saya kenal narkoba, saya kenal di tahun 98 ya, saya mulai itu sabu-sabu itu. Ya ini, jadi semakin gelap lah hidup saya itu, semakin gelap. Sudah keluar masuk penjara itu 7 kali saya dulu di penjara itu. Di Solo itu 3 kali, di Sragen sekali, di Jogja sekali, di Jakarta 2 kali, 7 kali. Semakin kelam masa jadi pecandu narkoba sekalian. Kenapa kok mengarahnya ke, mohon maaf Ustadz Jabrik ya, kenapa kok mengarahnya ke mohon maaf sabu atau mungkin obat-obatan gitu? Ya karena mungkin menurut Ustadz Jabrik ini yang menjadi penenang atau gimana? Enggak, jadi ketika habis reformasi itu kan mulai tadinya barang itu cuma dipakai di kalangan atas, akhirnya menyebar ke gang-gang becek, kampung-kampung itu. Pertama kali ya ada temen ngasih itu, wah saya kok merasa
kayak Superman itu ya, nyanyi lagu yang tadinya susah itu kok enteng itu. Enjoy gitu ya. Jadi, wah, asik banget itu. Jadi tambah percaya diri. Ya akhirnya itu 2 tahun saya jadi pecandu narkoba itu. Udah semakin gelap, saya itu udah dilihat manusia itu udah seperti sampah ya, semua sampah masyarakat, kotoran yang harus disingkirkan itu. Ya, jadi manusia melihat saya udah kayak sampah. Udah ada wong tua kok punya anak tuh main sama saya mesti dimarahin. Tapi ternyata tidak demikian bagi Allah. Setelah saya tahu, saya baca-baca sekarang itu, ternyata Allah tuh begitu luar biasanya ya. Allah mengatakan di surah Az-Zumar ayat 53 dia. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Allah. Ya, jadi Allah tuh walaupun saya itu sudah rusak seperti itu masih disebut hamba oleh Allah itu. Ya, jadi masih disebut hamba. Hamba yang melampaui batas. Allah tidak menyebut saya katakan pada pencurinya itu, katakan ada pemabuk, tidak, tapi hambaku yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'ah. Ini akhirnya ya Allah beri saya hidayah. Cuma cara dapat hidayahnya itu ya nggak kayak lain, harusnya ya ketemu ustadz atau ketemu kiai atau melihat kejadian yang luar biasa itu. Saya tuh dapat dia ceritanya gini Mas Asmi. Jadi Ustadz Sri Mulyono, Ustadz Jabrik, ini mungkin panjenengan merasakan ketika dapat hidayahnya itu seperti apa? Mungkin ditahan dulu biar penonton ini, pemirsa ini agak kepo, agak penasaran bagaimana ini kisah perjalanan panjenengan setelah panjenengan merasakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ditahan dulu Ustadz, nanti kita akan sambung lagi setelah jeda yang satu ini. Ahlan wa sahlan ahlan bik kaifa haluk ana bi khairin syukron man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin yauma la yanfa'u malu wala banun. Baik Ustadz Jabrik, tadi panjenengan sudah menyinggung ketika panjenengan sudah merasakan hidayah dari Allah Ta'ala. Apa yang panjenengan rasakan ketika hidayah? Ya, dulu itu karena kebanyakan pakai narkoba ya, jadi saya kena apa yang katakan parno itu. Jadi saya itu merasa kalau keluar rumah itu diikuti polisi, mau ditangkap polisi itu. Keluar rumah lagi kayak mau dikeroyok sama orang yang mau balas dendam sama saya. Jadi saya merasa ketakutan waktu itu. Nah pada waktu itu saya punya temen ya namanya Ahmad ya. Cuma mudah-mudahan Ahmad ya melihat. Insya Allah. Dia bukan ustadz, bukan dia juga sama. Pagi-pagi datang ke rumah saya itu bawa sabu-sabu tuh. Udah pagi-pagi ngejak pesta sabu berdua. Nah pas sudah fly itu saya curhat sama teman saya Ahmad. Mat, saya kok kalau keluar rumah itu masih diikuti polisi, masih kayak mau dikejar orang yang mau balas dendam. Teman saya itu nyeletuk gini, itu pasti niatmu jelek, Brik. Dia bilang gitu, itu pasti niatmu jelek itu. Nah, kata-kata teman saya ini ya bukan ustadz, bukan kiai, juga pecandu narkoba. Itu seperti terngiang-ngiang di kepala saya itu, niat jelek. Saya mikir, oh ya ternyata benar juga apa kata Ahmad ini. Jadi selama ini memang apa yang jadi niat saya dan berbuat saya itu selalu jelek-jelek Mas Asmi. Jadi dulu itu kalau melek motor keluar rumah itu niatnya ya wong Jawa bilang molimo itu maling, main, madon itu, madat, mendem itu. Gitu. Cuma itulah. Terus saya tiba-tiba ada sepasang pikiran nih, cobalah sekali-kali once in my lifetime saya berniat yang baik. Cuma waktu itu saya juga agak lupa perbuatan yang baik itu seperti apa itu. Saya mikir perbuatan baik seperti apa, perasaannya kalau mabuk-mabukan membiciu itu ya apa ya. Tapi hati kecil ini jelas tidak setuju, itu bukan perbuatan baik.
Saya mikir tuh hampir semalam. Konflik berarti ya? Iya. Batin sama pikirnya Apa konflik. ya perbuatan baik yang nggak bisa saya kerjakan? Nah, waktu itu dengar adzan subuh. Wah, adzan ini jelas panggilan sholat nih. Dan saya yakin sholat itu perbuatan baik. Nah, saya terus ya, baik besok saya akan sholat. Oke. Ya, saya akan sholat di Masjid Agung gitu, dekat Pasar Klewer itu. Jalan kaki. Waktu itu rumah saya di Lojiwetan ini. Masya Allah. Saya punya Jalan niat, kaki? iya, saya besok mau sholat di Masjid Agung jalan kaki. Ya, besoknya saya laksanakan niat saya, sholat di Masjid Agung jalan kaki, sholat duhur, subuh belum bisa bangun soalnya. Nah, ketika saya keluar dari rumah, jalan kaki dari rumah menuju Masjid Agung dengan niat mau sholat duhur, terjadi perubahan yang luar biasa dalam hidup saya. Biasanya, ya. Mungkin Ustadz Jabrik di perjalanan perjalanan kemana ke Masjid Agung itu melihat suasana atau apa kejadian apa yang mungkin? Jadi biasanya saya itu kalau keluar rumah kan kayak diikuti polisi, kayak mau dikeroyok orang. Tapi ketika saya itu niatnya mau sholat, keluar rumah itu nggak ada polisi yang relatif ikuti. Tenang. Nggak ada ya. Okay. Karena saya nggak mau maling, saya nggak mau nyabu. Walaupun ada polisi juga saya nggak takut, saya nggak mau berbuat jahat. Gitu. Jadi biasanya jalan itu ketakutannya kok rasa takut saya itu hilang, gitu. Rasa cemas itu bablas. Saya sampai jalan ke Masjid Agung, wah ini yang membuat saya seneng. Wah, kok rasa takut saya bisa hilang mendadak. Biasanya ketakutan masuk di jalan gua, selalu ada. Ini kok nggak merasakan ketakutan. Akhirnya sampai di Masjid Agung itu sholat duhur ya, dimulai itu. Imam takbiratul ihram Allah Akbar, saya juga ikut. Nah ini lama saya tidak sholat. Oke. Lama saya tidak sholat walaupun apa dulu, yang Ustadz Jabrik rasakan sudah lama sekian lama tidak rukuk dan sujud? Ketika saya sholat itu rasanya ayem, tentrem, tenang, damai itu. Saya nikmati banget. Wah kok rasanya nikmat banget. Oke. Nah setelah sholat selesai saya tidak langsung pulang. Saya kok di serambi Masjid Agung itu banyak orang duduk-duduk situ. Yeah. Saya pikiran saya begini, wah ini jangan-jangan mau dapat pembagian apa gitu. Saya ikut duduk di situ. Tak tunggu-tunggu enggak ada apa. Ternyata yang keluar itu ya setengah tua pakai peci. Ternyata orang-orang itu mau mendengar pengajian. Saya nyesel saya nyesel tapi udah terlanjur mau pergi ya pakai wah ngapain nih dengerin apa itu, dengerin juga musiknya Guns N' Roses, Metallica itu, ini dengerin apa. Tapi akhirnya saya dengerin pengajian itu sampai selesai. Subhanallah. Nah waktu itu kebetulan Ustadz itu menyampaikan sebuah kisah. Baik. Jadi kisah Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad. Ya seorang perampok kelas kakap penjahat yang akhirnya bertobat dan menjadi seorang ulama. Ya mbak ini apa Ustadznya nyindir saya begitu. Saya ikuti pengajian itu sampai selesai, saya penasaran nih kayak apa. Nah, ternyata semakin kepo Ustadz Jabrik ya. Ternyata mendengarkan pengajian itu menyenangkan juga. Jadi hari itu saya mendapatkan banyak hal yang menyenangkan, Mas. Yang pertama itu jalan dari rumah ke masjid, rasa takut saya itu hilang. Nikmat sekali itu. Ketika sholat lagi rasanya tenang, damai. Ketika mendengarkan pengajian seperti ada lagi perasaan kayak optimis lagi. Wah, kok menyenangkan sekali hari ini. Oh, kalau begitu besok tak ulangi lagi saya bilang. Besok tak balenin meneh itu. Sholat di Masjid Agung itu. Masih sholat duhur itu, subuh belum bisa bangun itu. Maklumlah preman itu. Bangunnya jam 10 itu. Baik, Ustaz. Ya, rasanya seperti kemarin menyenangkan gitu. Besoknya tak ulangi lagi, besoknya lagi, akhirnya sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, sebulan, 2 bulan. Saya merasakan kok ternyata hidup seperti ini kok menyenangkan ya. Kok ternyata hidup di jalan Allah itu ya sangat menyenangkan. Baik. Akhirnya di tahun 2000 ya, tahun 2000 saya... Itu mahal sekali Ustadz Jabrik. Betul, mahal sekali yang panjenengan rasakan ketika itu. Iya. Dan sampai saat ini kami berharap mudah-mudahan tetap diguyur nikmat sama Allah, istiqomah ya. Lanjut Ustadz. Jadi saya merasakan kok hidup seperti ini kok menyenangkan, tidak ada rasa takut, tenang, damai. Dari tahun 2000 saya putuskan udah, saya akan tinggalkan apa yang pernah saya perbuat kemaksiatan itu.
ya saya akan hidup di jalan Allah, itu saya akan mengganti kehidupan saya yang tadinya selalu menyusahkan orang, merugikan orang, itu menjadi seperti apa yang Rasulullah sampaikan, itu khairun nas anfa'um linnas. Ya udah ya, istilah hijrah itu. Tapi memang berat, awal-awal itu berat. Baik. Beratnya itu ya pertama teman-teman saya itu yang teman-teman saya ya tanda kutip teman-teman ya beling-beling itu meninggalkan saya, udah nggak mau kumpul sama saya. Baik. Mereka terutama dari grup Pangunci itu. Tahu Pangunci, Pak? Oke, iya. Pak Guyuban ngunjuk ciu. Oh, anjir. Itu bisik-bisik, udah sekarang nggak usah kumpul sama Jabrik lagi itu. Mereka bilang seperti itu. Tapi ada sebagian mungkin secara keseluruhan, mungkin pada umumnya mereka mungkin agak menghindar dari panjenengan ya. Mungkin ada sebagian kecil, mungkin 1-2 orang masih. Enggak, mereka sudah tidak mau kumpul sama saya lagi. Mereka bilang, wah jangan kumpul sama Jabrik itu, tobatnya kebablasan. Saya dibilang tobatnya kebablasan itu. Itu mungkin kakek narkoba overdosis itu. Banyak narkoba kita gejala edan. Saya dibilang, wah dibilang gila sama orang-orang. Saya boleh waktu dia marah, pengen tak senggel. Tapi waktu mendengarkan pengajian di Masjid Agung itu Ustadz pernah menyampaikan, oh Rasulullah aja manusia yang paling mulia pernah dikatakan Majnun, tidak marah itu. Oh ya udah, saya tidak apa-apa lah dikatakan tidak masalah itu kumpul sama orang-orang itu tidak masalah ya. Saya tak kumpul sama orang-orang soleh. Ustaz Jabrik menahan emosi, menahan amarahnya karena dalam rangka meneladani Nabi. Iya itu. Baik, lanjut Ustaz. Sudah saya tak cari kumpulan baru orang-orang soleh itu. Bayangan saya menyenangkan Pak, karena katanya wong soleh kumpulono itu. Bayangannya menyenangkan, wah orangnya mesti ya sabar-sabar, halus, suka nolong itu. Bayangan saya. Tapi ketika kalau saya ke masjid itu mesti imamnya bisik-bisik sama takmirnya. Hati-hati, Jabrik sholat di sini itu. Motornya dikunci, kotaknya diawasi. Saya jadi nggak punya temen itu. Seorang orang yang nakal-nakal itu udah nggak mau kumpul sama saya mau kumpul dengan orang soleh malah dicurigai. Tapi tidak masalah, saya udah bertekad ya, karena sudah merasakan wah ini hidup ini menyenangkan ya, seperti ini. Saya tidak masalah, tidak punya teman. Yang penting saya punya idola baru sekarang. Idola saya bukan Rolling Stone lagi, bukan Guns N' Roses lagi, tapi idola saya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baikkan laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Saya ketika mengidolakan Rasul, saya berusaha meneladani beliau. Kayak dulu ya ngidolami Jagger, saya ikuti gaya hidupnya. Sekarang ya apa yang dikerjakan Rasul itu berusaha saya ikuti apa yang disampaikan oleh Ustaz. Totalitas ya Ustaz. Ya. Rasulullah tahajud ya, saya tahajud. Masya Allah. Rasulullah puasa, saya puasa sunnah. Semoga malam panjenengan. Tapi ada yang agak berat juga. Apa itu Ustaz? Ketika dengar pengajian Ustaz Ramah, Rasulullah itu istrinya janda. Wah ini ikut enggak saya. Saya bingung, teman saya loh, katanya mau meneladani, mau itibak Rasul, harus cari istri yang janda. Saya bingung. Seluruh aspek kehidupan. Wah bingung. Pengen meneladani Rasul kok istrinya janda. Akhirnya kata Ustaz kalau bingung suruh sholat istikharah, saya sholat istikharah. Tapi itu kok saya mantap, Bismillah. Janda enggak apa-apa, janda yes. Berarti pendamping hidupnya panjenengan seorang janda. Ternyata ya Allah mengabulkan keinginan saya. Saya diberi jodoh itu janda beranak 2. Sama memang sama Rasul. Ini juga niat panjenengan dalam rangka meneladani Nabi, iya kan? Cuma bedanya istri Rasulullah janda tapi konglomerat. Istri saya janda tapi melarat. Tapi hatinya selalu besar dan kaya hatinya, alhamdulillah, menjadi istri soleh, menerima saya apa adanya itu. Baik. Ustadz Jabrik, tadi panjenengan sudah menjelaskan luar biasa dan juga kesan panjenengan ketika mendapat hidayah dari Allah, terus apa yang panjenengan rasakan, mudah-mudahan bisa menular pada diri kami dan pemirsa TV 10 di rumah, bagi teman-teman yang sedang proses hijrah pada saat ini. Lalu Ustadz Jabrik, saya dengar panjenengan membangun komunitas kelihatannya atau mungkin kegiatan, mungkin bisa disampaikan singkat saja. Setelah hijrah itu ya di tahun 2012 tahun 2012 ketika saya pindah ke Jagalan, itu masjid itu mengadakan pembangunan, saya ditunjuk jadi panitia pembangunan masjid. Ya, alhamdulillah ya, berarti orang-orang soleh udah gak curiga sama. Saya putar-putar cari dana. Saya ingat saya punya teman kaya.
Oke. Saya datang ke rumahnya, ya teman kecil dulu. Oke. Saya datangi rumahnya, assalamualaikum. Beri kenapa kok tumben? Ini loh mas, masjid saya itu mau membangun ini. Itu bapak, ini proposal dibaca. Okay. Teman saya bilang, udah proposalmu taruh sini semua. Tidak usah mau putar-putar, nanti masjidmu tak bangun. Masya Allah, alhamdulillah. Ya. Cuma beliau ini tidak mau disebut namanya. Oke. Ya. Lalu diisi dengan kegiatan-kegiatan. Nah ini setelah itu tanya saya, Brik, kamu kalau kuliah lagi mau? Ya mau kuliah, tapi ya dananya ada ragatnya apa? Nanti kalau kamu kuliah tak biayai. Teman saya itu. Ya teman saya itu. Ya. Rezeki luar biasa ya. Orang Arab juga. Iya, baik. Alhamdulillah. Ya, nanti tak biayai, kamu tidak usah kerja, biaya hidupmu sama keluargamu, nanti kamu tiap bulan ke tempat saya. Oke. Akhirnya tahun 2012, waktu itu usia saya 46 tahun Mas Asmi. Ya. Saya daftar kuliah di Sekolah Tinggi Islam Al-Mu'min jurusan Bahasa Arab. Usia 40 tahun. 46 tahun. Temannya anak-anak muda itu, lulusan pondok itu. Dan jenengan tidak minder, tetap optimis dalam menuntut. Iya. Ya. Kayak malunya hari pertama saja itu. Saya mau masuk kelas malu. Baik. Saya berdiri tuh ada yang datang nyium tangan saya, dikira dosennya. Padahal ya mahasiswa juga. Nah ini akhirnya saya bahkan kuliah 2 tempat, satunya lagi di Mahat Abu Bakar itu. Tahun 2017 ya saya lulus itu dari itu. Ya. Maka alhamdulillah sekarang dapat gelar harusnya SPDI gitu. Maka pas 2017 itu dihapus oleh pemerintah I-nya, jadi namanya sekarang Sri Mulyana SPD. SPD ya, nah, pas lulus itu kebetulan saya ditawari ngajar gitu. Ngajar di SD Muhammadiyah 24 itu Gajahan itu. Akhirnya sampai SD sekarang Muhammadiyah 24 Gajahan ya. Mungkin ini santri-santri yang jenengan menyaksikan. Iya. Ini Kak Azmi bersama Ustadz Jabrik, atau mungkin juga nama aslinya Ustadz Sri Mulyono ya, mungkin guru-guru kalian ya. Ya, ini Masya Allah ini beliau. Lalu ketika panjenengan menjadi guru dan panjenengan juga mendirikan sebuah komunitas, atau mungkin ya, bisa dijelaskan? Waktu itu ada teman-teman di Jagalan itu ya, Jagalan itu ya banyak ya. Oke. Itu mendirikan komunitas namanya Expresso. Expresso apa itu? Eksperimen Solo itu. Eksperimen Solo. Ya, anggotanya. Lokasinya di mana, Ustaz? Di Jagalan. Di Jagalan, ya, oke. Jagalan. Jadi ya ada bandar narkoba, ada yang ya, macam-macam ya, ada yang baru masuk penjara ya tahun 2018. Baik. Mendirikan komunitas Expresso. Oke, baik Ustadz Sri Mulyono, ini kami dari TV10 terima kasih banyak panjenengan sudah berbagi perjalanan hijrah panjenengan. Kami berharap mudah-mudahan panjenengan dikasih keberkahan sehat beserta keluarga tercinta panjenengan. Dan insya Allah cita-cita panjenengan khairun nas anfa'uhum linnas tadi luar biasa sekali. Kami sangat salut sekali proses perjalanan hijrah panjenengan. Panjenengan ketika sudah berhijrah, panjenengan bisa mengerahkan semua tenaga fikir untuk agar bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad SAW ini. Maka insya Allah mudah-mudahan Allah muliakan panjenengan bersama keluarga panjenengan di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih Ustaz Sri Mulyono atas kesediaan waktunya dan berbagi dengan TV10 di studio ini. Baik, sahabat sharing hijrah, cukup sekian bincang-bincang kami dengan bintang tamu kita, yaitu Ustaz Sri Mulyono. Dari asal mana, Ustaz? Saya sekarang di Jagalan. Di Jagalan, dari Jagalan ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil teladan dari apa yang beliau sampaikan, dan jangan lupa apa yang disampaikan oleh beliau tadi, jangan berputus asa atas rahmat Allah, itu yang paling utama ya. Setelah kita ini sudah berhijrah, maka kita juga harus kita kerahkan menjadi manusia yang bermanfaat. Sebagaimana Ustadz Sri Mulyono tadi singgung, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka jangan hanya bertahan pada diri kita saja ilmu itu, tapi kita berikan kepada saudara-saudara kita agar kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Baik, cukup sekian dalam acara sharing hijrah pada kesempatan kali ini bersama Ustadz Sri Mulyono. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi pemirsa TV10 di rumah. Saya Azmi Asgaf beserta kru TV10 mengucapkan banyak terima kasih. Saksikan episode selanjutnya hanya di TV10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.